Mengalir bersamamu
Kak Yuli, kok ini kita di sini sih, Kak? Ayo tebak, kita lagi di mana, Kak Jeff? Kalau dilihat dari sekitarnya, kayaknya aku belum pernah kesini nih, Kak. Masa sih? Iya. Kita sedang ada di lantai 2, Kak. Tempat ibadah, sekolah minggu. Nih, lihat tuh, Kak. Yuk, kita jalan-jalan yuk, Kak. Serius, ini ruangan sekolah minggu nih, Kak? Tuh, lihat, Kak. Ayo, mari, Kak. Ya ampun. Lihat, Kak. Wah. Ini tempat yang biasa kita memuji Tuhan nih, Kak. Oh iya ini, wah. Ya, Kak. Atapnya jadi tambah bagus ya, Kak ya. Oke. Ini ruangan. Waduh. Anak-anak, ini ruangannya Kak Eli nih, Kak. Oh iya ini ruangan biasa Jordan, Epe gitu ya, Kak ya. Ya ampun. Ya ampun, ini apa ini? Lampunya, Kak. Aduh, aku takut, Kak. Menggantung ya lampunya ya. Waduh. Atasnya, Kak. Wah, iya bener. Kak, tapi ngomong-ngomong, ini kan udah jam 9:30 nih, Kak. Ini waktunya ibadah sekolah minggu nih kita. Apa kita mau ibadah di sini aja nih? Jangan, Kak. Oh, jangan. Yuk, kita udah mau siap-siap, kita mau mulai ibadah kita ya, Kak. Oke. Yaudah Kak, gimana kalau sekarang kita sapa adik-adik di rumah dulu nih? Oke, Kak. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Gimana? Jadi kangen sama ruangan sekolah minggu kita? Pastinya pada kangen banget ya. Tapi sekarang Kak, yang penting itu kita berdoa supaya renovasinya cepat selesai dan corona hilang lang. Betul. Walaupun sekarang kita masih online, tapi Kak, kita harus tetap semangat. Betul banget dong. Yaudah yuk kita doa dulu ya Kak. Oke, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau minggu ini kami masih boleh mengadakan ibadah anak daring Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami memulai ibadah kami, Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Yang siap melompat bagi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Ayo adik-adik semua yang di rumah, kita bangkit berdiri. Yo. Kita harus semangat ya, Kak. Betul. Sudah tahun 2022. Yuk, adik-adik tahu kan kalau Tuhan itu sangat baik. Baik banget dong, Baik Kak. banget. Ya. Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama papa ya, Kak, Ya. untuk kita semua. Semuanya. Ya. Yuk kita mau nyanyikan God is so good. Yang semangat ya semua. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Jempolnya mana? God is so good. God is so good. He's so good to me. God loves me so. God loves me so. God loves me so. God loves me so. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Ya. Tuhan Yesus baik ya Kak. Baik Dulu, banget. sekarang dan selama-lamanya. Prok. Prok. Nah Kak, meskipun nih di dalam kehidupan kita mau ada banjir bandang, mau ada badai ya, wah, mau ada gempa bumi, tetapi Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Benar gak Kak? Betul banget, Betul Kak. banget. Yuk kita sama-sama menyanyikan Tuhan Yesus adalah perlindunganku yang teguh. Oke semua. Semangat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia,
di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Kita sekali lagi dari awal ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah siap-siap. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di mana Kak? Di mana? Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Sekali lagi ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia. Yang besar di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama bergerak nih Kak. Nanti adik-adik di rumah ikutin gerakan Kakak dan Kak Yuli ya. Oke Kak. Nah, gerakannya begini nih Kak. Siap ya? Tak akan beranjak, tak akan ke kiri, tak akan beranjak, tak akan Goyang-goyang semua. Demikianlah firman Tuhan. Bisa semua ya, kita ulang sekali lagi. Kanan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kiri, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman. Kurang semangat nih kayaknya Kak. Kita ulang sekali lagi ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di mana? Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Kita mau siapkan hati kita ya Kak, Ya. adik-adik di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita mau buka hati kita. Kita mau nyanyikan bersama Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, Lebih sungguh lagi. tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus
Terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami memasang telinga kami, membuka hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, tutup bungkus setiap ruangan di mana kami beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau yang mengurapi akan setiap ibadah kami ini pada hari ini, sehingga kami mendengar akan firman-Mu dan melakukannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak, kira-kira yang bawa firman siapa nih Kak? Siapa ya Kak? Inisial Kak, inisial coba Kak. Inisialnya MKM. Musa. Bukan dong. Musa. Meong. Bukan juga. Meong gitu doang Iya. dong Kak. Siapa dong Kak? Wah, yaudah kita panggil sama-sama aja ya Kak. Oke Kak. Adik-adik di rumah panggil sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kak Michelle. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Jadi sekarang kakak mau cerita, tapi sebelum itu kakak mau kasih gambar-gambar dulu nih. Ya. Nih, kan pasti tahu ini namanya barang-barangnya apa, produknya apa. Mungkin kalian udah pernah coba. Yang pertama deh, yang susu itu. Ultramilk, kalian pasti pernah deh. Kalian pasti tahu rasanya kayak apa. Oh, mungkin ada yang suka enak, ataupun ada yang rasanya manis. Nah, kemudian yang kedua, ada ayam goreng. Itu yang KFC. Nah, kalian pasti pernah nyoba. Ataupun mungkin kalian ada yang suka. Ya kan, kalian pasti pernah nyoba, ataupun lihat iklannya. Terus yang gambar ketiga, itu adalah teh, yang mereknya itu teh botol. Nah, kalian di sini pasti pernah coba ini. Nah, kemudian kakak mau tanya, kalian tuh tahu produk itu awal dari mana sih? Atau mungkin kalian pernah lihat iklannya, ataupun ada orang-orang ini yang ngasih tahu, cobain deh, itu susunya enak loh. Atau kayak, itu KFC-nya enak loh, ayamnya crispy, ataupun kentangnya enak, ataupun yang teh botol juga. Kalian pasti tahu dari orang-orang kan, kalau orang-orang nggak bilang, ataupun ngedein iklan, kalian pasti nggak tahu ada produk ini. Nah, sekarang kakak mau cerita di Alkitab yang ada nih, karena dari kabar-kabar dari orang-orang, ataupun dari kayak semacam fungsi dari iklan, ya. Iklan itu kan fungsinya untuk memberitahu orang bahwa, ada produk tentang ini, barang tentang ini, ataupun sesuatu hal yang orang-orang itu perlu tahu. Nah, selanjutnya, kalian yang belum ambil Alkitabnya, kalian ambil ya Alkitabnya, karena nanti kita akan ada baca ayat bersama-sama. Nah, ini ayatnya. Kalian buka di Yesaya 43 ayat 10. Kalian boleh baca dari Alkitab ataupun dari sini langsung. Yang bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, kalian tahu nggak sih artinya saksi-saksi itu apa? Jadi saksi-saksi itu adalah orang yang dia tuh ngomong, dia tuh udah tahu, udah dengar, dan dia sudah kayak melihat. Nah, jadi mereka tuh adalah saksi-saksi. Nah, kenapa jadi kakak bicara tentang ini? Nah, lalu kemudian ini huruf yang besar kayak hambaku yang telah kupilih, kayaknya kan besar tuh. Terus juga ada bahwa aku tetap Dia, A-nya besar. Nah, itu adalah Tuhan Yesus ya. Bahwa Tuhan Yesuslah tetaplah Allah kita. Nah, makanya dari ada kalimat kan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Nah, jadi kamu inilah saksi-saksiku kan, demikianlah firman Tuhan. Jadi di firman Tuhan itu, Tuhan tuh bilang bahwa kalian ini saksi-saksiku. Walaupun kamu tuh masih kecil-kecil kan di sini, nah tapi kalian tuh sudah dipilih Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Dia. Nah, saksi-saksi itu adalah orang-orang yang dia tuh bilang. Nah, karena dia tuh udah pernah mendengar, melihat, dan juga dia tahu.
Kemudian ayat selanjutnya kita buka di Yesaya 43 ayat 11. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, di sini Tuhan juga bilang kalau Tuhan itu adalah juru selamat. Arti kata juru selamat itu adalah orang-orang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Ya kan? Tuhan Yesus menyelamatkan nyawa kita semua. Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Nah, dari sini Tuhan tuh bilang, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain dan tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Lalu, ayat yang terakhir, Yesaya 43 ayat 12, kita baca bareng-bareng juga. 1, 2, 3. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Nah, aku di sini kan huruf besar nih. Nah, aku itu yang dia itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus itu bilang ke kita bahwa dia itu adalah Tuhan kita, ya. Dan kalian ini, anak-anak, kalian semua adalah saksi-saksi Tuhan. Ya. Akulah, di ayat kalian pertama kan, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Jadi Tuhan tuh bilang bahwa Tuhan tuh yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan kabar baik semua. Nah, jadi dari sini ini kakak tuh mau kasih tahu bahwa kalian ini masih kecil-kecil, tapi kalian tuh sudah dipilih Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, apa sih hubungannya sama kakak di awal kasih gambar-gambar, produk, makanan, minuman? Nah, jadi hubungannya itu adalah kan kalian ini kan tahu produk itu kan dari suatu iklan. Iklan itu kan memberitahukan orang lain bahwa ada loh produk ini enak, ataupun dari kata-kata orang lain. Misalkan teman kamu nih, si A, makan ayam tadi. Wah, nih ayam enak nih. Terus dia bilang ke kamu, cobain deh, ayamnya enak loh. Nah, misalkan kalau teman si A ini dia nggak bilang, kamu pasti nggak bakal tahu dong ada ayam enak. Nah, sama kayak gitu. Jadi kalian di sini, kalian kan pasti pernah ditolong Tuhan, kalian berdoa sama Tuhan, ataupun kalian waktu kalian lagi ada ujian nih, Tuhan tolong, nilai kamu bagus, ataupun Tuhan memberi kamu sesuatu, hadiah, ataupun bisa juga Tuhan menyembuhkan kamu, melindungi kamu, memberi kamu kesehatan, dan keluarga kalian juga sehat. Nah, dari sini kan kalian tahu nih, wah Tuhan itu Tuhan yang baik, luar biasa. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kita tuh ada Tuhan yang sama, Tuhan yang selalu menyelamatkan kita, melindungi kita, ya, selalu bersama kita. Nah, dari kalian ini, kalian tuh memberitahukan kepada orang lain, bisa mulai dari keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian kasih tahu, cerita ke mereka. Ceritakan kabar baik itu adalah semua kabar atau semua hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kamu, ya. Nah, jadi sama kamu tuh kayak iklan gitu. Iklan itu kan fungsinya untuk memberitahukan kepada orang lain kan, bahwa ada ini produk ini enak ataupun barang ini enak. Nah, kalian juga tuh kalian kasih tahu ke orang-orang lain, mulai bisa dari keluarga kamu, teman-teman kamu, ya, bahwa Tuhan aku tuh Tuhan baik loh, Tuhan Yesus aku tuh baik. Dia nolongin aku, bantu aku, ya. Kalian jangan bilang, tapi kak, aku masih kecil. Nah, justru dari kamu masih kecil-kecil ini, kamu tuh sudah dipilih Tuhan. Ya, kamulah, dibilang kan di ayat, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Nah, karena Allah kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Nah, jadi dari cerita ini adalah kalian tuh menjadi kasih tahu ke orang-orang lain, kasih tahu kabar-kabar baik yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kamu. Dan juga jangan lupa kalian itu setiap hari berdoa, baca Alkitab, ya, minta pertolongan Tuhan. Karena kita tuh butuh pertolongan Tuhan. Ya, jadi dari cerita ini adalah kalian tuh kasih tahu ke orang lain, ke teman kamu, keluarga kamu, ataupun orang terdekat kamu. Kalian pasti pernah ditolong Tuhan. Tuhan sudah menolong kamu di tahun 2021 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat juga akan menolong kita di tahun 2002 ini untuk melewati semua bulan-bulan dari Januari sampai Desember nanti.
Tuhan yang sama akan menolong kita dan akan menyertai dimanapun kita berada. Jangan lupa juga tiap hari kita berdoa dan juga baca Alkitabnya ya. Sekian dari kakak. Terima kasih. Ya, tadi Kak Michelle cerita tentang bagaimana kita nih Kak harus jadi saksi-saksinya Tuhan ya Kak. Wih, walau masih kecil kan? Walaupun masih kecil. Apalagi sudah besar ya Kak? Apalagi sudah besar ya Kak. Semuanya harus jadi saksi-saksinya Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya juru selamat kita, nggak ada yang lain. Betul Kak, betul banget. Betul. Oke, yuk kita akan memasuki pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk Kak Michelle yang sudah menceritakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Michelle dalam segala hal. Amin. Terima kasih juga untuk kakak-kakak dan adik-adik yang ikut melayani hari ini. Tetap selalu semangat dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yes, semangat. Adik-adik dan kakak-kakak yang memberikan persembahan dan persepuluhan bisa dititip dalam amplop ke Kak Eli atau ke Kak Siska, atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja lewat papa dan mama. Nah, ibadah kita tetap pukul berapa Kak? 9:30 pagi. Jangan terlambat ya. Dan sebelumnya kita sama-sama ibadah umum pukul 8 pagi. Iya. Ya, nah adik-adik, walaupun kondisi kita terbatas gitu ya saat ini, tapi kita harus tetap jadi terang dan berdampak supaya banyak teman-teman kita yang kenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Benar banget itu Kak. Kayak firman Tuhan tadi ya Kak, Betul. harus jadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun, kapanpun. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk minggu ini ada adik kita yang ulang tahun nih Kak. Wow. Januari banyak juga nih Kak. Banyak Kak. Dari kemarin adik-adiknya, kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya. Nah, hari ini minggu ini ada lagi nih satu adik kita yang ulang tahun. Tanggal 16 Januari. Selamat ulang tahun kepada adik Yuda. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam semuanya. Amin. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau tadi di awal ibadah kita udah lihat tuh kayak kondisi gedung lantai 2 kita. Iya Kak, Kita. betul. Selanjutnya ada informasi tambahan dari Kak Gunawan. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik. Kembali Kak Gunawan menjumpai kita semua. Tuhan Yesus itu amat sangat baik. Minggu lalu Kak Gunawan sudah mengingatkan kita semua, mengajak kita semua untuk menabung. Menabung untuk memperbaiki tempat ibadah sekolah minggu. Ya. Terus kita akan menabung. Terus kita akan menabung. Seperti ada lagu pujian, kita kerja sama-sama, sama-sama. Semuanya bisa. Mau dari kelas yang besar sampai kelas kecil bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperbaiki tempat ibadah kita. Ya, ayo. Kita semua sekali lagi bisa untuk memberi buat tempat ibadah kita, memperbaiki tempat ibadah kita. Kita mau cepat-cepat biar tempat ibadah itu bisa dipakai lagi sama kita. Ya, Tuhan pasti akan tolong kita kalau kita mau. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati supaya saya bisa memberi untuk memperbaiki ruang ibadah sekolah minggu. Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan sudah tolong, kita juga harus memberikan buat pekerjaan Tuhan, buat tempat sekolah minggu kita. Ya adik-adik ya, Kak Gunawan tidak jemu-jemunya untuk terus mengingatkan kita bisa kerja sama-sama dengan Tuhan untuk memperbaiki tempat ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap melalui pemberiannya melalui Kasiska, KLI atau ditransfer dan dikasih keterangan untuk ruang sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah,
tadi udah lihat kan gimana kondisi lantai 2 gereja kita. Tadi seperti kata Kak Gunawan, jangan lupa adik-adik untuk tetap berdoa dan menabur ya Kak. Walaupun kecil gak apa-apa, karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, sekian pengumuman hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk sekarang kakak undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah anak kita pada minggu ini. Kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Kak Ita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami bisa kembali beribadah. Sungguh anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap kakak-kakak kami yang setia melayani kami, setia mengarahkan kami untuk mengenal Engkau. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Dan mereka terus membimbing kami semua untuk mengenal Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Engkau berkati kami semua sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami boleh berdampak. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami ucap syukur, haleluya, amin.